mungkin ini masuk, kita langsung saja untuk ke diskusan. Dan sebenarnya menarik ya kajian dari para presenter pada pagi menjelang siang ini, menawarkan objek material ataupun objek formal yang sama-sama bisa kita kaji dan juga kita kembangkan seperti itu. Dan langsung saja masuk kepada acara selanjutnya, itu diskusi dari kedua dosen keren kita, Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan dan juga Bapak Fatih Lukman. Dan mungkin tadi di awal sudah Bu Inaya buka dari Sunan Kalijaga. Mungkin untuk diskusan kita mulai dari Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan MAG terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk lakukan review terhadap beberapa artikel, baik dari Jogja maupun dari Semarang. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dekan, baik Fakultas Usuluddin Jogja maupun Semarang, juga para Kaprodi, Sekprodi. Terima kasih. Mungkin saya akan mereview awal dari presentator yang pertama tadi ya, yaitu konsep tafsir maudhu'i Mustafa Muslim yang dipresentasikan oleh saudara Rizky. Artikel atau makalah yang dipresentasikan berjudul konsep tafsir maudhu'i Mustafa Muslim. Dan ini menurut saya informasi baru, karena bisa jadi belum banyak mahasiswa dan bisa jadi juga dosen yang mengapresiasi atau melakukan resepsi terhadap karya Mustafa Muslim terkait tentang metode tafsir maudhu'inya. Selama ini yang kita pakai, yang kita gunakan dalam konteks tafsir maudhu'i itu adalah karya Abdul Hayy Al-Farmawi dalam bukunya Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i. Dan itu yang kemudian menjadikan teori bagi mahasiswa yang ketika ingin mengkaji tentang konsep-konsep tertentu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga artikel ini setidaknya memberikan nuansa baru ya terkait tentang tafsir maudhu'i, meskipun sebenarnya banyak ya. Ada misalkan terkait tentang metodologi penafsiran itu ada yang ditulis oleh Sayyid Qumi tadi, di mana Abdul Hayy Al-Farmawi itu juga melakukan penyempurnaan terhadap karya Sayyid Qumi tadi. Ada juga Mursi Ibrahim yang juga menulis tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Kemudian di Indonesia juga sudah banyak, ya, bisa jadi mengadopsi dari beberapa karya-karya sebelumnya yang secara khusus diantaranya ditulis oleh misalkan Profesor Dr. Nasruddin Baidar dalam bukunya Metodologi Penafsiran Al-Quran yang dipublish oleh Pustaka Pelajar waktu itu. Terkait tentang tafsir maudhu'i Mustafa Muslim ini bisa jadi ada beberapa unsur kesamaan ya dengan tafsir maudhu'i sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari tipologinya, misalkan kita mengenal tafsir maudhu'i dalam bentuk ayat atau tematik ayat, ada tematik surah. Nah, ini yang kemudian ada tipologi baru bisa jadi, yaitu tematik Al-Quran. Yang ketiga itu tematik Al-Quran. Kalau tematik ayat atau surah itu sudah biasa. Kalau surah itu kemudian diaplikasikan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam tafsirnya Al-Tematik ya.
Tuh. Dan yang terpenting bagi metode penafsiran itu diantaranya adalah ada langkah-langkah praktis, langkah-langkah praktis dalam konteks penafsirannya. Dalam Al-Farmawi juga sudah merumuskan dalam konteks ini juga sudah dirumuskan, tetapi setelah saya baca ini hampir mirip ya, hampir mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh Al-Farmawi dalam kitabnya itu. Langkah-langkah operasional tematik surah atau tematik ayah itu hampir mirip ya. Yang intinya adalah ada Al-Farmawi juga merumuskan ada tujuh tipologi ya. Yang terakhir itu adalah mengambil kesimpulan, dan saya tidak terlalu belum membaca secara serius terkait tentang ini, sehingga perbedaannya itu kalau berdasarkan makalah ini hanya membandingkan dua, diantaranya adalah Mustafa Muslim dan Al-Qumi. Ya, bisa jadi karena Al-Farmawi itu merupakan penyempurnaan terhadap karya Al-Qumi, bisa jadi ya Al-Qumi ini sudah mewakili. Dan di sini sudah dijelaskan terkait tentang perbedaan keduanya. Namun secara umum menurut saya sama. Dan itu pembacaan saya terhadap artikel atau makalah yang dipaparkan oleh Syawardi tadi. Kemudian yang kedua adalah, ya langsung aja ya. Oke, Pak. Halo, ya langsung saja. Yang kedua adalah I'jam Rasm Al-Quran dalam kitab I'jam Rasm Al-Quran wal Ijaz At-Tilawah karya Muhammad Syamlul. Nah, bisa jadi ini juga informasi baru pula ya. Kita jarang bisa jadi melakukan pembacaan terhadap buku-buku kontemporer terkait tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, buku ini menurut saya juga bisa jadi oleh mahasiswa tidak banyak dilakukan pembacaan ataupun resepsi terkait tentang karya ini. Nah, ini ada satu artikel atau makalah yang dipresentasikan terkait tentang I'jam Rasm Al-Quran ya, menurut Muhammad Syamlul ya, Muhammad Syamlul, yang ditulis oleh siapa? Ummi Almas. Nah, saya membaca dari artikel ini, Almas sudah menampilkan teori terkait tentang kaidah Rasm Al-Quran yang terdiri dari 6 kaidah itu. Ya, 6 kaidah itu memang banyak dirumuskan oleh para penulis ilmu Al-Quran dalam beberapa kitab Ulumul Quran ya. Dan itu bisa dibaca misalkan di beberapa kitab, mungkin Mabahis fi Ulumul Quran juga ada, Manaul Qaton, kemudian ada juga di Abdul Alim Az-Zarqani, Manahilul Urfan fi Ulumul Quran. Dan yang jelas bahwa ulama sepakat mendefinisikan Rasm Al-Mushaf Al-Utsmani itu adalah cara penulisan Al-Quran yang menyalahi kaidah ya. Cara penulisan Mushaf Al-Quran yang menyalahi kaidah tata bahasa Arab yang baku, itu intinya. Ya, sehingga ada beberapa di dalam Al-Quran itu kemudian ditemukan berbagai macam inkonsistensi ya, semacam inkonsistensi di dalam menulis Mushaf Al-Quran Utsmani. Ya, karena banyaknya perbedaan-perbedaan dengan kaidah bahasa Arab yang baku, itulah kemudian ulama menyimpulkan yang dimaksud dengan Rasm Al-Mushaf Al-Utsmani itu ya cara menuliskan Al-Quran, tetapi berbeda atau bertentangan dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang baku. Kita kalau melihat di dalam mushaf-mushaf itu banyak yang kemudian ada inkonsistensi, diantaranya penulisan misalnya atau kecilnya adalah sholat. Sholat itu ada yang pakai alif, ada yang pakai wawu. Kemudian zakat juga demikian. Itu contoh yang kecil. Kemudian ada penggunaan misalkan
alamin gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Penulisan bahasa Arab yang baku itu menggunakan alif untuk panjang, alamin gitu. Sementara kalau di Mushaf Madinah itu biasanya tanpa alif, tapi menggunakan tanda fathah berdiri yang intinya sama dengan satu alif. Dan itu banyak ditemukan di dalam Mushaf Utsmani, Rasm Mushaf Utsmani. Sehingga para ulama merumuskan beberapa kaidah yang sudah disebutkan tadi, ada 6, ya, mulai dari pembuangan, penambahan, kemudian penambahan, sampai kemudian kaidah fi mafi qiraatan. Jadi ada 2 qiraat. Jadi ya, tadi yang dicontohkan adalah maliki dan ada juga malikin nas. Maliki yaumiddin, ada juga malikin nas. Itu. Hanya saja dalam konteks karya Syamlul ini, kalau dilihat dari tadi ya, Ijaz Rasm pandangan Syamlul dan juga para ulama, memang ulama sepakat itu mendefinisikannya. Dan perlu diingat bahwa Rasm ini, Rasm yang sudah disepakati oleh para ulama itu dalam mushaf, ketika nanti di copy paste ya, umpamanya di blok, di copy, kemudian di paste dalam bentuk Microsoft Word, maka akan otomatis menyesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang baku. Ya, misalnya innal muslimina wal muslimat itu biasanya nggak pakai alif, tetapi nanti ketika di copy paste ke Microsoft Word itu otomatis akan menyesuaikan dengan penulisan kaidah yang baku. Itu. Nah, dalam konteks ini dari 6 itu nampaknya Syamlul terfokus pada ijaz di balik perbedaan tulisan yang menurut penulis ini bahwa perbedaan penulisan itu juga mengandung perbedaan makna. Dan ini perlu riset lebih lanjut menurut saya dan dibuktikan dengan data-data yang bersifat argumentatif sehingga tidak saja biasanya kan perubahan makna itu disebabkan oleh qiraat misalnya ya. Bahwa qiraah itu berpengaruh terhadap makna. Tetapi di sini penulisan atau Rasm al-Mushaf itu juga berpengaruh pada makna. Ini temuan ya, temuan baru yang bisa jadi kalau ini sudah belum disidangkan, ini merupakan novelty yang bisa jadi penting untuk kemudian tawarkan. Sehingga nanti dari novelty ini mahasiswa lain bisa kemudian membaca terkait tentang buku itu. Ya, terus terang ini mahasiswa sekarang ini terkait tentang literatur-literatur yang berbahasa Arab itu kurang ya, kurang sekali dan bisa jadi malah tidak banyak dilakukan pembacaan. Dan contoh-contoh sudah dimunculkan dan ini bagus ya, baik dan argumentatif gitu. Itu mungkin pembacaan saya terhadap karya tadi ya terkait tentang Rasm. Kemudian apalagi tadi? Tafsir Maqasidi ya. Tafsir Maqasidi apa tadi? Dalam pandangan Ibnu Asyur, Wasfi Asyur dan Abdul Mustaqim. Nah, problem ya, menurut saya problem tafsir Maqasidi itu susah di apa ya, cari ininya kesimpulan atau maknanya itu. Karena kita tahu bahwa menurut saya ya, semua tafsir itu adalah ingin mengungkap maksud ayat atau ingin mengungkap maksud dari teks itu sendiri. Nah, dan ini banyak sekali mahasiswa yang ketika menggunakan tafsir Maqasidi ini kemudian susah memberikan contoh konkret bagaimana tafsir Maqasidi ini kemudian mampu memberikan makna baru terhadap sebuah teks itu yang mahasiswa kadang susah. Saya sendiri juga susah. Saya sendiri juga masih susah. Saya membaca bukunya tafsir Maqasidinya Wasfi Asyur itu bahwa tafsir Maqasidi itu merupakan induk dari semua jenis tafsir. Ya betul ya, induk semua tafsir, tapi yang ingin saya maksudkan itu adalah yang dikatakan tafsir Maqasidi itu yang seperti apa?
Karena semua tafsir mulai mungkin ya, mulai dari At-Tabari sampai Quraisy Shihab itu ya tujuannya adalah mengungkap makna teks gitu. Ya, kalau makna teks, dan itu sudah dijelaskan di dalam kitab tafsirnya. Tetapi yang membedakan antara tafsir-tafsir yang lain yang mungkin tidak menamakan dirinya sebagai tafsir Maqasidhi itu di mana gitu loh. Saya sering misalkan baik S1, S2 bahkan S3 sekalipun ketika menulis tafsir Maqasidhi itu bingung. Ketika saya membaca definisi dari Abdul Mustaqim ya, di dalam presentasinya di YouTube itu, nah, tafsir Maqasidhi itu bisa dimaknai sebagai tafsir yang maknanya itu tengah-tengah antara yang semacam moderat lah gitu. Semacam moderat. Nah, lalu kerangka berpikir atau aplikasinya tahapan-tahapannya itu seperti apa ya, itu juga susah ya, masih susah mahasiswa untuk bisa menjelaskan. Maksudnya begini, misal apakah bedanya dengan misalnya gagasannya Fazlur Rahman tentang ide moral gitu ya, ide moral. Misalkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma misalnya. Pencuri laki-laki dan perempuan itu potong tangan, hukumannya kan begitu, dipotong tangan. Nah, tetapi ini potong tangan itu dalam konteks tafsir Maqasidhi apakah hanya sekedar potong tangan atau ada maksud ya? Kalau menurut Fazlur Rahman kan bisa jadi untuk menimbulkan efek jera, ya, dipotong sehingga nanti makosid dari ayat itu tadi kemudian orang lain tidak melakukan hal yang sama, karena potong tangan itu kita mengerikan gitu kan, sadis dan sejenisnya. Oleh karena itu orang yang mau melakukan pencurian berpikir sekian kali karena dipotong tangannya baik nanti kanan maupun kiri kalau diulang-ulang. Apa yang ingin saya katakan terkait tentang tafsir Maqasidhi ini, apakah tafsir Ibnu Ashur, Wasfi Ashur, atau mungkin Abdul Mustaqim dan tafsir yang lain ini, menurut saya, ya saya pribadi itu, saya belum bisa menemukan clue dari tafsir Maqasidhi dalam bentuk yang menurut saya itu maknanya bisa baru, seperti hermeneutik begitulah. Ya, kalau hermeneutika itu membaca sebuah teks yang kemudian menimbulkan makna baru. Nah, apakah Maqasidhi itu juga demikian atau sekedar hanya mengungkap maksud? Ya, tafsir yang bertujuan untuk mengungkap maksud ayat Al-Quran. Kalau itu sudah dilakukan semuanya, tetapi mereka juga tidak menamakan tafsirnya dengan tafsir Maqasidhi. Itu pembacaan saya. Ya, nanti kalau di sini bisa jadi ingin membandingkan antara tiga model tafsir Maqasidhi, mulai dari Ibnu Ashur, Wasfi Ashur, dan tokoh lokal kita yaitu Profesor Abdul Mustaqim yang memang menulis tentang tafsir Maqasidhi. Nanti ada tafsir Maqasidhi yang tadi dipresentasikan oleh Airani tadi, menurut Buya Muhammad ya, Muhammad Hussein, itu juga tafsir Maqasidhi. Jadi ada tafsir Maqasidhi syariah, ada apalagi? Ada tiga kategori ada tafsir Maqasidhi. Kemudian itu nanti bisa didiskusikan. Kemudian ada ini yang yang PPT ya, yang PPT karena yang PPT yang lain tidak di share ke grup, sehingga saya cari dalam bentuk PDF di grup itu. Yang selanjutnya adalah tadi presentasi dari Khairan Kasihrani ya, terkait tentang kewajiban monogami perspektif tafsir Maqasid. Kalau ini kayak judul jurnal ya. Kalau ini sudah kayak judul jurnal. Artinya artikel ini ingin mengatakan bahwa menurut Hussein Muhammad terkait tentang monogami dalam perspektif Maqasidhinya itu, inti dari pernikahan itu adalah monogami. Yang tadi sudah dipresentasikan terkait tentang ini, dan ini bisa jadi nggak tahu apakah ini sudah dilakukan riset oleh orang lain apa belum. Tapi kalau memang belum, ini merupakan sesuatu yang baru, ya, karena memang selama ini poligami itu menjadi sebuah perdebatan sampai sekarang tidak ujung usai.
bagi kaum laki-laki bisa jadi sependapat dengan poligami, tapi bagi perempuan itu menolak poligami. Tapi ada perempuan-perempuan eksklusif ya, yang bahkan menganjurkan suaminya untuk poligami. Dan sampai saat ini tentu saja poligami itu menjadi perdebatan. Yang terpenting adalah dari sekian banyak perdebatan itu masing-masing punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda itu sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu yang aneh. Perbedaan itu niscaya, tetapi yang haruslah ya masing-masing itu didasarkan pada argumentasi. Kalau tadi Kasih Rani tadi sudah memaparkan di situ menurut Husain Muhammad bahwa ada beberapa alasan kenapa pernikahan atau perkawinan itu harus monogami. Ya, itu harus monogami. Alasannya misalnya menghindari zina. Loh, jika alasannya sebagai jalan zina, lantas itu tidak alasan-alasan argumentatif. Dan kalau itu memang ditemukan argumentasi ini melalui interview ataupun data-data tertulis dari karya-karya Husain Muhammad, ini merupakan argumen yang berbasis pada data, ya, tidak asumsi dan sejenisnya. Nah, ini kalau memang belum ada yang meriset, ini merupakan novelty yang bisa jadi baru. Selama ini perdebatan di seputar poligami itu hanya soal syariat, kemudian karena yang membela itu adalah aktivis gender. Nah, saya berharap bahwa ini itu bukan karena penulisnya adalah perempuan, kemudian membela perempuan, bukan. Ini betul-betul didasarkan pada misalkan objektivitas seorang periset, ya, bukan karena dia aktivis gender, kemudian tidak suka dengan poligami, tidak suka diwayuh dan sejenisnya, tapi betul-betul adalah objektif berdasarkan hasil penelitian, sehingga tidak ada, ya, objektif mungkin ada tetapi sedikit gitu, tidak terlalu, kemudian tidak berpengaruh besar terhadap riset yang kemudian melakukan manipulasi terhadap data seolah-olah kemudian sesuai dengan hipotesis yang diyakininya. Itu menurut saya. Yang penting adalah argumentatif based on data, baik data-data literatur maupun data-data dari interview yang bersangkutan. Ini adalah Husain Muhammad. Selanjutnya, siapa tadi? Ada epistemologi tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini sudah banyak yang menulis menurut saya. Jadi kalau saya adalah salah diantaranya mengajar tentang tafsir Nusantara, ya, tafsir Nusantara, dan memang tafsir Nusantara itu sudah banyak dilakukan kajian baik dalam konteks metodologi maupun substansi dari isi penafsirannya. Saudari Masna Afi Nadia ini menulis tentang epistemologi tafsir. Epistemologi ini bisa jadi saya pahami sebagai sumber penafsiran. Jadi lebih mudahnya itu biasanya anak-anak ketika menulis tentang epistemologi itu hanya sebatas pada sumber penafsiran. Nah, sumber penafsiran. Nanti saya baca tadi, mengikuti tadi presentasinya, bahwa ini ya, diantaranya ini aspek latar belakang, oke. Aspek akademik, corak penafsiran Mahmud Yunus, corak yang muncul dari tafsir Al-Quran Al-Karim adalah corak ilmi, corak sosial, dan corak intelektual. Tetapi nanti akan kita lihat terkait tentang metodologi penafsirannya, disimpulkan di situ. Sumber-sumbernya, ya. Sumber-sumbernya itu pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan perkataan sahabat, kedua hadis, perkataan sahabat, tabi'in, kemudian ilmu bahasa, dan yang keenam itu dengan sejarah. Nah, kalau misalkan tadi disimpulkan bahwa coraknya adalah ilmi, di situ coraknya ilmi, misalnya ya ada corak ilmi, ada corak sosial, ada corak intelektual. Nah, kalau kita ingin melakukan penyimpulan terhadap metode maupun corak, itu harus berbasis pada teori. Ya, teori yang dipakai untuk menentukan corak atau metode dan corak tafsir ini
teorinya siapa? Apakah teorinya Al-Farmawi yang masyhur itu, ataukah tadi ada teori yang lain? Ya, mungkin kalau Nasruddin Baidan itu melakukan rekonstruksi terhadap tadi ya penafsiran, metodologi penafsiran. Nah, ini penting untuk melihat apakah tafsir Mahmud Yunus ini betul-betul bercorak ilmi, sosial, ataukah intelektual. Kalau mau merujuk pada teorinya Al-Farmawi bahwa metodologi itu kan dibagi menjadi 4. 1 tahlili, yang kedua ijmali, yang ketiga muqarron, yang keempat adalah maudhu'i. Nah, tafsir tahlili menurut Al-Farmawi kemudian memunculkan atau melahirkan berbagai macam corak. Nah, ada beberapa corak. Di antaranya adalah corak bil maksur, corak bil ro'yi, corak fikhi, corak falsafi, corak sufi, hingga corak adabi ijtimai. Jadi itu tafsir tahlili ya, metode tafsir tahlili. Kalau melihat dari sumber-sumber penafsiran ini, ya, ada tafsir Quran bil Quran dan lain sebagainya, maka kalau mau berdasarkan sumber ini, maka sejatinya coraknya itu adalah corak bil maksur. Menurut saya begitu, coraknya bil maksur. Karena Al-Farmawi itu mentipologikan corak itu beberapa macam-macam. Yang kemudian oleh Nasruddin Baidan direkonstruksi sedemikian rupa, maksur dan ro'yi itu bukan bagian dari corak. Bukan bagian dari corak tafsir, tetapi lebih kepada bentuk tafsir. Jadi bentuk tafsir ada 2, maksur dan ro'yi. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Prof. Nasruddin Baidan sebagai sebuah rekonstruksi metodologi penafsiran yang digagas oleh Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, sementara yang metode yang kedua, metode ijmali itu, karena ijmali itu adalah penjelasan singkat, maka di dalam Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i itu tidak memunculkan corak, tidak menampilkan corak. Karena apa? Bisa jadi karena ijmali itu memang karena ringkas, maka tidak diketahui kecenderungan seorang mufasir. Tahlili itu kan menjelaskan ayat Al-Quran berpanjang lebar sesuai dengan keilmuannya. Ketika dia seorang ahli hukum, maka ketika berhadapan dengan hukum, maka dia akan menjelaskan panjang lebar sampai selesai. Sampai data tentang hukum itu selesai, baru dia berhenti menafsirkan. Tetapi ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam atau ayat kauniyah, bisa jadi karena dia tidak berkompeten, maka penjelasannya sekedarnya saja. Sehingga corak itu muncul dari metode tafsir tahlili, karena memang kecenderungannya terlihat. Nah, kalau kemudian Mahmud Yunus itu kan cuma 1 jilid ya, kemudian disimpulkan bisa jadi ijmali. Maka susah untuk menentukan apakah Mahmud Yunus itu mau bil maksur, mau bil ro'yi, atau bahkan ada ijtimai, atau bahkan ilmi. Itu menurut saya sangat susah karena memang tidak kelihatan kecenderungannya, penjelasannya sekilas-kelas. Nah, kalaupun mau dipaksa untuk misalkan menentukan coraknya, ya dilihat secara keseluruhan sejatinya coraknya itu apakah. Kalau hanya sekedar memaknai ayat per ayat, tidak menjelaskan panjang lebar, bisa jadi coraknya nanti adalah corak kebahasaan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini terkait tentang, karena ada semacam nanti kontradiksi nanti. Ya, kontradiksi itu terkait di kesimpulan ya, gitu ya. Dalam konteks corak ya, metodologi dan corak. Sehingga menurut saya setelah saya melakukan pembacaan itu begitu pandangan saya terkait tentang tadi. Sehingga judul terkait epistemologi kalau memang hanya ingin dicari tentang sumber datanya itu sudah tepat, tetapi di dalam beberapa bagian menurut saya tadi saling kontradiktif ya. Yang tadi itu kemudian karena ini di tafsir ilmi ya, coraknya ilmi. Bukti bahwa corak ilmi itulah yang perlu ditampilkan di dalam artikel. Kemudian ada lagi corak sosial. Kalau itu semua dirumuskan, ya, maka akan semua tafsir akan ada itu semua. Tetapi yang corak itu lebih kepada kecenderungan yang paling dominan dari seorang mufasir, apakah dia falsafi, ilmi, fikih, atau yang sejenisnya.
Ya, itu kemudian yang lain tadi ada siapa tadi? Si Musa Pak Zen ya, Musa Pak Zen menampilkan tentang kalau menurut saya Muslih, siapa namanya? Kiai Muslih itu tidak punya karya tafsir ya. Kiai Muslih tidak punya karya tafsir. Kalau kita mau mengkaji tentang tafsir ya setidaknya apa namanya betul-betul memang yang dihasilkan oleh para mufasir. Sementara Muslih itu seorang ahli tarekat atau apa ya, yang kemudian menulis kitab, ya kitabnya itu tidak tebal juga, cuman di dalamnya ada beberapa ayat ya, ada beberapa ayat yang kemudian dimaknai atau ditafsirkan. Ya. Apakah kitab yang tipis itu bisa dimaknai sebagai kitab tafsir atau hanya sekedar kitab kecil panduan terhadap torekoh Qadiriyah Naksabandiyah atau bagaimana? Yang jelas di dalamnya memang ada ayat-ayat yang dijelaskan berdasarkan mungkin pendekatan sufi ya, sufistik yang kemudian tadi disimpulkan bahwa nuansa penafsiran atau nuansa pemahaman ayat-ayat dalam kitab itu bernuansa sufi isari ya, sufi isari karena bisa jadi memang didasarkan pada hasil riyadhah ya, riyadhah dan bukan dari konsep-konsep yang bersifat teoritis seperti yang dilakukan misalnya oleh Ibnu Arabi dan sejenisnya. Itu yang saya tangkap. Persoalan ya problemnya adalah yaitu tadi terkait tentang kitabnya. IAT membahas tentang Kiai Muslih, sementara Muslih itu tidak memiliki tafsir. Apakah Kiai Muslih itu masuk dalam kategori mufasir apa tidak? Itu perlu didalami ya. Karena ya itu tadi problemnya dia nggak punya tafsir, kemudian nulis buku kecil gitu aja, sementara Kiai Muslih itu adalah kiai yang masyhur di kalangan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Apalagi tadi? Ya, yang intinya kesimpulan saya dari semua artikel dari 8 artikel tadi bagus ya, bagus. Judulnya intinya ada judulnya baru-baru dan bisa jadi saya baru dapat informasi dari kitab-kitab itu ya ini ya termasuk yang tadi Samlul dan itu saya belum pernah baca. Kemudian tafsir Maudhu'inya juga belum pernah baca. Yang lain-lain insya Allah itu sudah, apalagi yang Gharib tadi ya. Gharib itu nampak sekali, tapi menurut saya itu akan lebih dari lebih ideologi. Itu akan menurut saya lebih bagus. Ideologi tafsir Gharib tadi, sehingga muncul di situ penafsirannya lebih cenderung kepada Syiah. Jadi arus utamanya memang Syiah itu. Di gagasan utama Syiah. Ideologi tafsir dalam tafsir Gharib lebih kepada itu menurut saya. Terus apa lagi tadi? Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan atas pembahasannya terkait presentasi dari teman-teman baik dari Win Sunan Kalijaga dan juga Win Wali Songo seperti itu. Dan masuk ke diskusan kedua yaitu dari Bapak Dr. Pil Fadli Lukman. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kedengaran, Pak. Sekarang bagaimana? Oh, oke, sudah, Pak. Hormatan saya tumpangkan kepada pembicara-pembicara sebelumnya. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk terlibat di dalam diskusi ini. Suaranya masih ini, Pak. Halo, sekarang gimana? Nah, gitu, Pak. Ya. Terima kasih saya sampaikan atas undangan untuk mendiskusikan 8 presentasi yang potensial menurut saya.
Dan saya mencatat beberapa hal ya. Mungkin saya akan berikan komentar umum saja ya, tidak perlu saya detail satu persatu, makalah per makalah atau presentasi per presentasi. Saya ambil poin-poin umum dan mungkin untuk per poin nanti akan disajikan beberapa contoh dari makalah-makalah yang ada. Yang tidak saya sebutkan silahkan nanti berefleksi sendiri saja. Karena poinnya kan emang itu ya, dalam penulisan kan kita mendapatkan input dari banyak pihak, tapi kemudian input itu akan kita refleksikan sendiri untuk pengembangan, untuk penguatan artikel kita, kajian kita masing-masing. Pertama, catatan saya adalah dalam sebuah kajian akademik, yang menjadikan sebuah tulisan itu mahal, yang menjadi mahal, menjadikan sebuah tulisan itu kuat, sebuah riset itu kuat adalah abstraksi atau adalah upaya si peneliti, si penulis untuk membawa subjek kajiannya kepada sebuah perdebatan, kepada sebuah dialog. Jadi itu artinya apa? Itu artinya materi yang kita kaji itu adalah kasus. Kasus itu kita bawa ke sebuah perdebatan tertentu. Nah, jika pola itu kita gunakan, novelty itu tidak akan sulit. Pasti akan ketemu. Mengapa? Karena kita membawa kajian kita ke sebuah diskusi yang sedang berlangsung. Jadi tugas pertama seorang peneliti itu bukan hanya memahami materinya, tapi juga mendialogkan materinya itu dengan perdebatan tertentu. Artinya perlu mengidentifikasi juga ada perdebatan apa yang terjadi. Misalnya ada satu artikel tentang tafsir Maqasidi gitu ya. Ada dua Maqasidi atau tiga ya Maqasidi di sini ya, yang membandingkan tiga figur proponen tafsir Maqasidi, menjelaskan aplikasi tafsir Maqasidi ke Hasan Muhammad gitu ya, dan poligami ya, dua itu ya. Nah, pertanyaannya adalah, yang ingin saya sampaikan adalah materi itu kita mau bawa ke perdebatan apa. Jadi misalnya ada tiga kasus ya, tiga figur Pak Mustaqim. Halo? Iya Pak, kedengaran Ya, Pak. siap. Oh. Nge-freeze mungkin Pak Fadil. Figur yang dibahas dalam tafsir Maqasidi. Nah, tiga figur ini itu adalah sampel, itu adalah kasus. Nah, bagaimana mereka menjelaskan, bagaimana mereka mengaplikasikan, bagaimana mereka mengelaborasi tafsir Maqasidi, itu kemudian dijadikan sebagai pintu masuk untuk berdiskusi tentang tema tertentu. Nah, temanya apa? Jadi, kalau kita membahas tafsir Maqasidinya Pak Mustaqim, itu tidak berhenti di menjelaskan bagaimana tafsir Maqasidinya Pak Mustaqim. Gitu. Kalau kita menjelaskan Mahmud Yunus, itu tidak berhenti di menjelaskan bagaimana Mahmud Yunus. Kalau kita menjelaskan Kiai Hasan Muhammad, itu tidak berhenti dengan menjelaskan bagaimana Kiai Hasan Muhammad. Tapi kita bawa ke sebuah diskusi tertentu. Maka yang disampaikan Pak Ikhwan tadi saya rasa relevan ya, beliau mendebat relevansi atau visibilitas tafsir Maqasidi itu, karena ya tafsir itu ya Maqasidi, lebih kurang begitu yang saya pahami ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya Pak Ikhwan mengajukan sebuah perdebatan ya, bagaimana sih tafsir Maqasidi itu banyak orang menggelutinya saat ini, tapi visibilitasnya seperti apa? Nah, dalam konteks itu tiga orang ini bisa penulis jadikan sebagai pintu masuk untuk berdiskusi mengenai visibilitas tafsir Maqasidi. Jadi tidak hanya berhenti di menjelaskan bagaimana Maqasidinya, bagaimana kelebihan dan kekurangan, itu sangat basic sekali ya. Tapi saya rasa untuk kelas magister perlu melangkah lebih dari itu, membawa tafsir Maqasidi ke sebuah perdebatan tertentu. Misalnya ada perdebatan tentang rosam, ijaz rosam gitu ya. Iya, misalnya kita bisa membawa ke perdebatan ijaz rosam yang disampaikan oleh M. Syamdul ini itu berbicara apa tentang teori rasam atau teori ijaz secara keseluruhan atau teori rasam secara keseluruhan. Jadi kita tidak berhenti di menjelaskan
perspektifnya M. Syamlul saja, tapi kita membawa M. Syamlul itu ke sebuah diskusi yang lebih luas dari dia. Jadi teman-teman misalnya ya, kalau kita mengkaji tafsir Jawa atau tafsir Sunda atau tafsir Sumatera gitu ya. Kira-kira tulisan kita itu bisa bermanfaat enggak bagi orang yang mengkaji tafsir Ethiopia, bagi orang yang mengkaji tafsir Afrika, tafsir Eropa? Bisa bermanfaat enggak? Jika kita menjelaskan tafsir Jawa hanya di Jawanya saja, maka itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau kita bisa menjelaskan tafsir Jawa itu dan menarik sebuah diskusi yang besar tertentu, itu nanti kontribusi tulisan itu akan luas sekali, bisa dibaca oleh orang yang mengkaji tafsir dalam regional yang berbeda. Nah, yang menjadikan kualitas sebuah tulisan itu kuat ada di sana. Begitu. Jadi tugasnya bukan hanya menjelaskan material saja, tetapi juga mencari perdebatan apa yang relevan dan membawa materi kita ke diskusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini spesifik di satu artikel tentang poligami. Saya perlu menyampaikan ini meskipun satu sampel aja, tapi sepertinya trennya masih umum di Penyertaan Al-Quran dan Tafsir Indonesia itu mengenai jenis kelamin kajian kita, gitu ya. Apakah kajiannya gampangnya seperti ini? Apakah kajian ini kajian studi pemikiran tokoh atau ini kajian penafsiran ayat? Itu dua hal yang berbeda ya. Maka konsekuensi metodologisnya juga berbeda, tujuan yang dicapai dengan keduanya juga berbeda, kesimpulannya juga berbeda. Kalau kajiannya ini adalah studi pemikiran tokoh, maka kita harus menempatkannya dalam ruang historis tokoh itu, mengapa pemikirannya seperti itu, apa aja elemen-elemen yang membentuknya, dan sebagainya. Tapi kalau kita mengkaji penafsiran ayat, maka kesimpulannya adalah ayat ini maknanya itu, poligami itu begini, poligami itu begitu. Nah, seringkali dalam kajian-kajian tafsir di Indonesia itu campur aduk. Terlihat itu kajian tokoh, tapi kesimpulannya bukan mengenai pemikiran tokoh, tapi kesimpulannya adalah tentang penafsiran ayat. Itu hal yang berbeda. Gampangnya gini, kalau kita mau melakukan kajian tentang hukum poligami atau monogami, maka kita menjadi peneliti garis miring penafsir, maka kita melakukan penafsiran. Maka metodenya adalah tafsir qasidi, tafsir tematik, tafsir dengan hermeneutika dan segala macam. Tujuan kita adalah mengungkap hukum atau mengungkap pandangan Quran yang kontemporer yang relevan saat ini mengenai poligami atau mengenai monogami. Nah, untuk mengungkap argumen itu kita menggunakan banyak literatur, banyak rujukan. Salah satunya mungkin argumen yang penting untuk Indonesia adalah argumennya Kiai Hussein Muhammad, misalnya begitu ya. Tapi posisi Kiai Hussein Muhammad di situ adalah sebagai salah satu rujukan yang kita pertimbangkan. Karena tujuan kita adalah melihat ayat, menafsirkan ayat. Itu jika dia adalah studi penafsiran. Tapi kalau kita mengkaji studi pemikiran tokoh tertentu, itu kita melakukan kajian historis. Argumen kita bukanlah argumen normatif. Yang pertama itu argumennya adalah argumen normatif. Kalau yang kedua, argumen kita harusnya argumen historis. Bukan tentang hukum poligami atau hukum monogami, tetapi tentang konstruksi pemikiran, tentang kontribusi, tentang pengaruh, tentang apa yang hidup, apa yang ada di pemikirannya Kiai Hussein Muhammad. Jadi itu kalau bahasa saya adalah apakah ini studi Quran atau studi tafsir? Objek materialnya apakah pemikiran atau objek materialnya adalah ayat Quran? Dua hal itu berbeda. Konsekuensi metodologisnya berbeda dan kita harus hati-hati dalam hal itu. Banyak kajian yang slip, yang mencampur adukkan dua hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini karya akademik itu adalah karya kritikal ya. Jadi kita harus hati-hati
untuk memilah apakah kerja saya ini kerja kritikal atau kerja promosi. Ini terutama untuk kajian mushaf ya. Yes, kita implied jika sebenarnya kalau seorang sarjana mengkaji sebuah mushaf yang tidak banyak diperhatikan, yaitu implied di sana itu terjadi diseminasi gitu ya. Tapi kalau ini judulnya juga begitu ya. Kalau secara wujud kajian sih saya rasa kajian basic mengenai mushaf ya oke. Tapi judulnya diseminasi Mushaf Kudus sebagai mushaf berbasis qiraat sab'ah ini tidak terlihat sebagai judul artikel tapi judul program proyek. Ya, saya punya proyek mau mengajukan proposal dana karena proyek saya ini gitu ya. Jadi ini seperti apa ya? Seperti promosi bukan seperti kajian. Judul ini secara pribadi cukup menjadi catatan bagi saya karena diseminasi Mushaf Kudus. Kerja seorang peneliti bukan mendiseminasinya, tapi mengkajinya secara kritikal, secara historis. Gitu ya. Apalagi ada sebuah asumsi yang juga bisa saya pertanyakan di sini, apakah Mushaf Kudus ini emang ditujukan bagi masyarakat umum gitu ya? Kita sedikit bagaimana membahasakannya? Quran itu kitab suci umat Islam. Tapi kita mengambil pernyataan Quran, kitab suci umat Islam itu sebagai pernyataan yang general, bahwa Quran sedetail-detailnya itu emang wajib dikenal oleh Muslim. Sehingga aspek-aspek yang sangat teknis pun itu juga perlu dikenal oleh Muslim. Padahal dalam konteks sejarah itu hanya satu segmen kecil saja dari Muslim yang akan berhadapan dengan aspek qiraat. Jadi kalau mushaf ini emang ingin ditujukan kepada masyarakat umum, maka ini diseminasi beneran. Dan jika ini diseminasi beneran, maka ini bukan kajian akademik, gitu, tapi ini adalah promosi, gitu. Promosi program, promosi proyek, promosi karya. Jadi bagian-bagian asumsi dasar itu penting juga. Apakah tafsir emang ditujukan bagi masyarakat umum? Ya, itu kecenderungan modern. Tapi kalau kita cek tafsir-tafsir di zaman pramodern, itu tafsir itu ada di circle yang lebih kecil, di circle para santri dalam gampangnya gitu kalau bahasa kita ya, orang-orang lingkungan madrasah. Mengapa tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Jalalain itu beda? Itu berhubungan dengan circle. Itu berhubungan dengan pembaca. Pembaca tafsir Tabari itu berbeda dengan pembaca tafsir Jalalain. Nah, maka aspek dalam qiraat itu juga diperuntukkan bagi segmen yang berbeda dari genre-genre tulisan mengenai Quran yang lain. Aspek mengenai qiraat itu berbeda dengan aspek yang ada di terjemahan Quran. Terjemahan Quran oke, itu adalah sebuah genre literatur tertentu yang segmen pembacanya adalah masyarakat umum. Tapi qiraat saya rasa itu lebih spesifik, spesialis yang belajar yang berhubungan dengan qiraat, bukan masyarakat umum. Nah, kelas-kelas sosial masyarakat Muslim ini, kelas ulama, kelas cendekiawan, masyarakat umum dan macam-macam itu ada. Silakan teman-teman misalnya membaca sejarah Islam Indonesia ya akan menemu kelas-kelas itu. Cendekiawan dan ulama itu dua hal yang dibedakan juga misalnya. Kalau kita cek misalnya sejarah Islam abad di Indonesia awal abad 20 misalnya itu mengidentifikasi ulama itu adalah referensinya adalah ya kalangan terpelajar santri yang belajar Quran, hadis, fikih, usul fikih dan macam-macam. Dan cendekiawan Muslim itu tidak mesti ulama. Cendekiawan Muslim itu ya generasi literat baru, generasi terpelajar baru yang mereka mempelajari ilmu-ilmu sekuler yang didatangkan oleh penjajah Belanda ke Indonesia. Dua hal ini dua segmen kelas yang berbeda, maka mereka menghadapi Quran dalam literatur Quran dalam modus yang berbeda. Ulama caranya seperti ini, cendekiawan Muslim itu seperti ini. Meskipun dua-duanya sama-sama kaum terpelajar, tetapi
tidak keduanya berhadapan dengan isu qiraat misalnya. Tidak keduanya berhadapan dengan isu gharib misalnya. Jadi aspek-aspek kelas-kelas sosial masyarakat muslim ini juga perlu dipertimbangkan. Agak melebar ya dari apa yang saya sampaikan di awal, tapi ini poin yang penting untuk tema diseminasi Mushaf Kudus ini. Pertama, judul, perhatikan apakah ini benar-benar sebuah karya kritikal, karya historis, karya akademik, atau ini adalah proyek penelitian. Itu bukan proyek penelitian, proyek promosi gitu ya. Diseminasi itu juga adalah sebuah promosi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini lebih spesifik lagi terkait sufi tadi ya. Pak Ikhwan mengajukan sebuah problem ya, figur yang dibahas itu memiliki tulisan, tapi apakah kita bisa menyebutnya sebagai mufasir gitu ya. Teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan ada satu cara tertentu untuk mendefinisikan objek kajian dari tafsir, yaitu tafsir adalah sebuah genre. Jadi dia tidak diposisikan sebagai pemikiran, tapi sebagai sebuah genre tulisan tertentu. Nah, dalam konteks ini, tulisan-tulisan mengenai Quran, mengenai tafsir, mengenai penjelasan Quran yang tidak muncul di genre tafsir proper itu apa ya, kitab-kitab tafsir gitu ya. Tapi ada kutipan-kutipan Quran, penjelasan-penjelasan Quran yang muncul di genre-genre yang lain, itu bisa jadi bahan kajian juga. Tapi kita memposisikannya sebagai kutipan Quran misalnya, atau kutipan tafsir, atau penjelasan Quran yang dijelaskan di luar genre propernya. Kalau kita misalnya membahas sejarah tafsir Nusantara, itu pasti mengutip Hamzah Fansuri. Atau pasti dimulai juga dengan penjelasan Hamzah Fansuri. Tapi Hamzah Fansuri bukan mufasir. Dan Hamzah Fansuri dia menerjemahkan Quran, tetapi bukan sebagai terjemahan Quran, tapi sebagai syair atau sebagai prosa. Dan di dalam prosanya itu mengalir antara pernyataan Hamzah Fansuri dan mengalir begitu saja bercampur dengan kutipan-kutipan terjemahan Quran. Jadi karya Hamzah Fansuri itu mengandung Quran, tetapi bukan dalam genre tafsir yang proper. Nah, ini bisa jadi satu objek kajian sendiri. Saya pernah diskusi dengan seorang mahasiswa yang membahas hadis, tapi bukan dalam kitab hadis. Hadis tapi dalam buku teks ajar balaghah gitu ya. Ini buku teks ajar, buku textbook kelas di madrasah di tahun 1920-an gitu ya. Teksnya sebenarnya tentang kitab balaghah, mengajarkan bayan gitu ya, tapi di sana ada hadis-hadis. Kalau kita menggunakan sudut pandang dia bukan muhadisin, tidak ada pemikiran yang utuh tentang hadis, maka dia keluar dari itu, dari studi hadis gitu ya. Tapi kalau kita memposisikan itu bahwa ada loh hadis itu muncul dalam genre-genre yang tidak populer gitu ya. Muncul di kitab balaghah, muncul di mana-mana gitu ya. Dan kehadirannya itu juga bisa dikaji. Asal kita sadar betul bahwa kehadiran dia di genre-genre lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ketika terjemahan Quran muncul di prosa, maka prosanya itu juga harus menjadi pembentuk argumen kita. Itu sama dengan artikel saya yang membahas terminologi tafsir Nusantara ya. Ketika Nusantara muncul menjadi terminologi, maka dia harus menjadi pertimbangan atau menjadi premis, jangan hanya menjadi slogan saja gitu. Ketika tafsir ayat Quran muncul di kitab traktat sufi misalnya, maka kita harus menyadari bahwa sufinya itu adalah premis tersendiri untuk menjelaskan bagaimana ayat itu ada di sana. Itu catatan poin yang keempat ya. Apalagi yang mungkin bisa saya cek ya. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Phil Fadli Lukman masukannya, dan mungkin bisa menjadi refleksi buat teman-teman presenter ya terkait artikel yang sudah ditulis. Dan ini karena masih jam 11, mungkin kita melakukan sedikit tanya jawab ya, diskusi dari para peserta webinar kepada teman-teman presenter. Dan tadi sudah saya buat di ruang obrol chat, dan ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Badruzaman. Mas Badruzaman, apa masih di ruangan? Hadir, Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Lutfi Faiz terkait kajian Gharibul Quran pada artikel jenengan. Mungkin ini saya bacakan, Gi. Sudahkah kajian yang lebih mendalam dilakukan terkait dengan relasi penafsiran gharib, landasan penafsiran dan latar belakang penafsirannya pada kajian Mas Badrus? Agaknya menarik jika tafsir Syajarah Mal'unah dikaitkan dengan Fakhruddin At-Turaihi yang notabene Syiah, serta landasan tafsirnya yang maju riwayat Bakir atau pada tafsir kata gharib lainnya. Ya, monggo dijawab Mas Badrus. Terima kasih Mas Lutfi Faiz atas pertanyaannya. Ya, jadi awalnya ini memang sebagai istilahnya pemantik saja, Syajarah Mal'unah di latar belakang semacam itu. Kalau di kitab tafsir Gharibul Quran yang dikaji atau di Nuzhatun Nazirnya, memang di situ hanya wayuqalu Bani Umayyah, kemudian wakilah Bani Umayyah yang kasajarotin khobisatin itu, termasuk yang Syajarah Al-Ma'unah itu. Tapi kalau di kitab Majmu' al-Bahrainnya di tokoh yang sama, di situ ada keterangan dari sahabat Ali yang mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengatakan, penginkah kamu saya beritahu tentang ayat yang menunjukkan untuk Bani Umayyah kayak gitu. Terus membacakan ayat ini. Tapi kemudian Umar membantah, oh jenengan bohong ya Ali kayak gitu, bahwa Bani Umayyah lebih baik, lebih keren daripada dirimu. Nah, keterangan-keterangan ini, riwayat-riwayatnya bisa kita lihat di tafsir Al-Ayyashi atau Al-Ayyashi, kemudian di kitab Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran. Tapi memang kajian yang lebih mendalam terkait riwayatnya belum saya lakukan semacam itu. Sehingga Mas Nur Lutfi Faiz mungkin bisa membantu untuk melakukan yang lebih dalam terkait itu. Tetapi memang tokoh-tokoh Syiah Imamiyah menyetir dari riwayat-riwayat yang lebih banyak tentu dari imam-imamnya. Termasuk ketika kitab Nuzhatun Nazir ini, kalau kita melihat di Fihris A'lamnya, tidak ada yang mengutip dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi lebih banyak dari Sayyidina Ali, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan Al-Bakir ini atau Abu Abdillah Ja'far Shadiq. Nah, terkait kajiannya yang lebih dalam atau belum, itu memang belum lebih mendalam, tapi bisa kita lihat nanti di tafsir Syiahnya yang paling klasik misalnya Al-Ayyashi misalnya. Di situ riwayat-riwayatnya disampaikan oleh mu'alifnya. Begitu mungkin Mas Nur Lutfi Faiz. Catatannya ada Mas Nur Lutfi Faiz. Oke, terima kasih Mas Badruzaman. Ya, mungkin begitu Mas Nur Lutfi Faiz. Dan pertanyaan selanjutnya ditunjukkan kepada Mbak Afi terkait epistemologi tafsir Quran Mahmud Yunus ya. Nah, ini terkait apakah validitas penafsiran yang ditawarkan tadi itu konsep dari Prof. Abdul Mustaqim mengenai
tiga teori, koherensi, korespondensi, dan pragmatis, bisa berlaku di semua ayat yang ditafsirkan oleh Mahmud Yunus. Begitu Mbak Afwi. Ya, terima kasih Mas dan Mbak Anissa Fitri. Terima kasih atas Mbak Anissa Fitri dari pertanyaannya. Oh, kayaknya ini ya. Jadi saya sedikit akan menjelaskan ya tentang Mbak Anissa Fitri ini bertanya bahwasanya apakah ada validitas kebenaran yang dalam tiga teori ini diterapkan dalam semua ayat. Jadi menurut saya di dalam koherensi itu Mahmud Yunus menerangkan dalam teori ini dalam semua ayat karena ada hubungan di dalam penafsiran terdahulu yang bahwasanya Mahmud Yunus ini tetap mengutip dalam sumber-sumber penafsiran terdahulu dan sumber-sumbernya ini sudah banyak diterima dalam kesesuaian pendapat-pendapat terdahulu. Terus yang kedua yaitu tentang misalnya yang saya misalkan tentang koherensi. Jadi ketika kita bahwasanya Rob itu ditafsirkan oleh Mahmud Yunus itu pendidik. Itu berbeda ya dengan mufasir-mufasir lain bahwasanya Mahmud Yunus di sini tetap menafsirkan pendidik tetapi mengacu kepada mufasir-mufasir terdahulu. Bahwasanya tidak melenceng ya dari pengertian Rob itu sendiri. Sama halnya dengan ayat-ayat lain seperti itu. Tetapi di dalam korespondensi, menurut saya ini kan sesuai dengan fakta ilmiah atau sesuai dengan teori sosiologi. Jadi hanya beberapa yang Mahmud Yunus ini menafsirkan ayat-ayat secara ilmiah. Terus misalnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah Maryam, yang ketika itu Maryam ini kan orangnya introvert. Ketika introvert, dia mempunyai masalah depresi, dan ketika penyelesaian masalahnya ini dia disuruh makan. Nah, di dalam secara psikologis kan itu memang orang introvert itu ketika depresi bisa diselesaikan dengan cara makan untuk mengenyangkan memberi asupan tubuh itu. Tetapi tidak semuanya ayat dikaitkan dengan fakta ilmiah dengan Mahmud Yunus. Tapi ketika pragmatis, teori pragmatis ini menurut saya terjadi pada semua ayat ya. Kenapa? Karena pragmatis ini sesuai fungsional. Dan kalau kita logikakan kan tidak ada penafsiran itu tanpa ada maksud dan tujuan. Saya tadi menjelaskan tentang kayak basmalah, kalimat basmalah. Basmalah di sini di dalam surat Al-Fatihah bahwasanya untuk penghambaan atau memuliakan atau memulai sesuatu, dan di situ ada maksud dan tujuan. Gitu. Semua ayat yang ditafsirkan oleh Mahmud Yunus yang di teori pragmatis ini diterapkan dalam semua ayat menurut saya itu. Jadi penyimpulan di dalam tiga teori ini yang diterapkan semua dalam tafsir Mahmud Yunus itu ya teori koherensi sama pragmatis, kecuali korespondensi. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin Mbak Anissa Fitri jika kurang jelas bisa enggak, atau mungkin dari Bapak dosen atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Masna Afwi Nadia. Karena ini sudah masuk ke pukul 11.12 dan bentar lagi Jumatan, juga sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman di room chat.